Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel di Nurse. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berikan informasi kesehatan tentang ciri dan gejala khas ginjal tidak sehat. Banyak yang tidak menyadari hal ini, dan sebelum terlambat, kenalilah ciri-cirinya. Oke, sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel itu berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Baik, terima kasih. Langsung aja kita mulai ya. Ya, ini adalah ginjal ya, ini gambar ginjal. Jadi ginjal itu sepasang organ ya, berbentuk seperti kacang yang berada di area punggung bagian bawah ya, di punggung bagian bawah. Saat ginjal mengalami gangguan, beragam komplikasi mulai dari penumpukan limbah dan racun, anemia, serta gangguan elektrolit bisa terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kesehatan ginjal dan melakukan pencegahan penyakit ginjal sejak dini. Ya, di ginjal ini ya, ada yang namanya nefron ya teman-teman ya. Jadi, saya gambarkan ini nefron yang di sebelah kanan ini ada warna kuning, itu nefron terkecil ya. Jadi jumlah nefron itu masing-masing di ginjal itu kurang lebih 1 juta nefron. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sedemikian rupanya. Jadi nefron adalah bagian apa namanya ya, bagian ginjal ya. Nefron itu istilahnya penyaring suatu di bagian terkecilnya ginjal itu nefron untuk menyaring seluruh apa namanya air atau metabolisme ya tubuh ya. Jadi di sini ya, pokoknya nefron itu bagian dari ginjal ya, kurang lebih 1 juta. Nanti kalau untuk karena ini kan membahasnya kan ciri-ciri penyakit ginjal, jadi kalau untuk masalah organ-organ saya tidak bisa membahasnya karena memang lebih mendetail lagi. Intinya kalau di ginjal itu ada nefron kurang lebih 1 juta di masing-masing ginjal ya, untuk menyaring filtrasi darah itu ya, untuk menjadi urin ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, cirinya yaitu dan gejala ya pada sak ginjal itu adalah pertama yaitu dilansir dari Kidney Health Australia, kebanyakan orang telah kehilangan hingga 90% fungsi ginjal mereka sebelum gejala sakit ginjal muncul. Namun ada beberapa ciri yang menunjukkan fungsi ginjal menurun. Jadi sebelum 90% tuh ya, jadi udah ada nih gejala penyakit ginjalnya. Jadi udah 90% fungsi ginjal menurun, baru deh nih ada gejalanya ya. Namun ada beberapa ciri yang menunjukkan fungsi ginjal menurunnya. Pertama itu warna urin berubah nih teman-teman ya. Hati-hati, tapi tidak semuanya ketika warna urin jadi berubah dari yang sebelumnya itu menandakan sakit ginjal. Enggak juga ya teman-teman ya. Jadi ada ciri khasnya. Jadi warna urin berubah itu cirinya itu sakit ginjal yang satu ini, perlihatkan warna urin jadi lebih keruh ya daripada biasanya. Jadi daripada biasanya itu kebiasaan buang air kecil mungkin akan berubah ya, entah menjadi lebih sering atau lebih jarang melakukannya. Perubahan tekanan aliran kencing saat buang air kecil, kencing berbusa akibat adanya protein dalam urin atau proteinuria, bercak darah yang keluar dengan urin atau hematuria, atau nyeri saat buang air kecil. Jadi untuk warna urin berubah itu ada ciri khasnya juga ya teman-temannya, di garis bawahi bahwa menjadi lebih keruh ya. Kalau mungkin warna urinnya berubah jadi kuning ke merah atau sebagainya, itu bisa jadi bukan hanya karena penyakit ginjal atau ada makanan-makanan tertentu yang bisa membuat urin jadi berubah warnanya ya. Oke. Kalau untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa mengecek urin tersebut ya ke laboratoriumnya. Terus sakit pinggang belakang, jelas kalau memangnya pinggang tuh ginjal tuh kan ada di bagian area pinggang ya, wajar memang sakit pinggangnya. Nah, penjelasannya bahwa hal ini dapat terjadi karena ginjal terletak di area belakang perut ya, tepatnya di sisi tulang belakang bagian bawah punggung. Terus gejala ginjal yang bermasalah ini muncul disebabkan oleh batu ginjal ya,
Jadi ada batu ginjal yang membengkak dan terjepit dalam ureter ya, hingga menekan punggung. Akibatnya rasa sakit pun muncul pada bagian pinggang belakang. Selain itu, rasa sakit ini juga bisa muncul karena adanya infeksi saluran kencing ya. Bukan hanya ada batu, tapi karena memang ada infeksi ya di saluran kencingnya ya. Nah, ini gambar dari ginjal yang ada batunya. Nah, ini batunya tuh nyelip ya, terjepit di dalam ureter ya. Seperti yang di bawah ini yang besar ini batunya. Tadi terjepit ya di dalam ureter. Jadi sakit ya pinggang. Itulah beberapa cirinya ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu mudah lelah, teman-teman ya. Jadi mudah lelah. Kenapa sih mudah lelah bisa ciri-ciri dari ginjal atau ginjal yang tidak sehat? Nah, pada orang sehat, ginjal akan memproduksi EPO atau eritropoietin ya, yang dapat meningkatkan sel darah merah dalam darah Anda. Sel darah merah ini akan membawa oksigen ke bagian-bagian tubuh ya. Jadi EPO itu adalah hormon ya teman-teman. Hormon yang berfungsi untuk mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang. Kekurangan atau kelebihan hormon ini dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Jadi EPO itu sebuah hormon ya. Jika ginjal kekurangan EPO, kadar oksigen pun ikut menurun dan menyebabkan tubuh lemas. Itu sebabnya mudah lelah bisa menjadi gejala sakit ginjal yang sering ditemui tetapi kerap disepelekan ya. Pokoknya kalau memang letih terus, lemah terus, nah itu bisa dicurigai lah ya, dicurigai dari ciri-ciri ginjal yang tidak sehat ya teman-teman ya. Terus selain itu, penyakit ginjal yang diabaikan juga beresiko menyebabkan komplikasi berupa anemia ya, karena EPO itu hormon yang berfungsi untuk mengatur produksi darah merah di sumsum, jadi bisa anemia ya, yang dapat membuat tubuh lemas dan mudah lelah ya. Oke, yang keempat tuh lengan dan kaki membengkak ya teman-teman ya. Ginjal adalah organ yang bertanggung jawab menyaring cairan dalam tubuh. Apabila tidak tersaring dengan baik, beberapa bagian tubuh seperti lengan dan kaki bisa membengkak. Pasalnya, protein yang lolos dari penyaringan ginjal dan terbuang lewat urin mengakibatkan ya teman-teman ya, penumpukan cairan hingga menyebabkan pembengkakan ya. Maka dari itu, lengan dan kaki yang membengkak dapat menjadi patokan dari gejala sakit ginjal. Selain kedua bagian tubuh tersebut, orang dengan ginjal yang rusak juga mengalami pembengkakan pada mata ya. Nah, jadi protein yang keluar itu dari urin itu bisa disebut proteinuria ya, albuminuria ya. Kondisi urin atau air kencing mengandung jumlah albumin yang tidak normal ya. Seharusnya protein yang membantu untuk otot dan tulang ini tetap berada dalam tubuh ya. Jadi itu keempat ya, lengan dan kaki membengkak. Nah, ciri-ciri ginjal itu tidak sehat. Terus yang kelima, kulit kering dan gatal ya. Kulit yang terasa gatal dan terlihat kemerahan ternyata juga bisa menjadi salah satu gejala sakit ginjal yang kerap ditemui. Ginjal yang berfungsi dengan baik dapat menghilangkan limbah dan cairan dari tubuh hingga membantu menjaga jumlah mineral yang tepat dalam darah. Apabila fungsi ginjal bermasalah, kulit kering dan gatal pun bisa menjadi karena organ ini tidak dapat menjaga keseimbangan mineral dan nutrisi dalam darah. Anda mungkin dapat mengatasi masalah kulit kering dan gatal ini dengan krim atau salep, tetapi perawatan tersebut tidak mengobati ginjal yang rusak ya. Jadi kondisi ini ya, kulit kering dan gatal itu bisa terjadi karena ginjal tidak dapat mengeluarkan racun nih dari dalam tubuh dan racun menumpuk di dalam darah. Penumpukan racun ini bisa memicu ruam dan gatal-gatal pada kulit ya. Jadi mengerti ya teman-teman ya, kenapa bisa kulit kering dan gatal itu ciri-ciri dari salah satu ginjal yang tidak sehat, karena memang tidak bisa membuang racun dari dalam tubuh ya. Oke, yang keenam tuh sesak napas teman-teman ya. Ini gambarnya paru-paru nih teman-teman. Paru-paru direndam air. Ini hanya ilustrasi ya teman-teman ya.
Jadi sesak napas dapat menjadi gejala sakit ginjal karena dua faktor ya. Pertama, ginjal yang bermasalah menyebabkan cairan masuk dan menumpuk di paru-paru melalui darah ya. Jadi pertama ya, saya ingin kembali, ginjal yang bermasalah menyebabkan cairan masuk dan menumpuk di paru-paru melalui darah ya. Terus atau biasa disebut edema paru ya. Kemudian anemia akibat kekurangan sel darah merah yang dibawa oleh oksigen membuat tubuh kekurangan oksigen sehingga Anda sulit bernapas. Kondisi tersebut akhirnya membuat seseorang dengan ginjal yang bermasalah bernapas dengan terengah-engah dan memburu. Maksudnya terengah-engah ya, jadi sesak napas. Nah, ini gambar paru-paru di ronsennya. Jadi ciri-ciri sesak napas atau edema paru ya. Ini airnya banyak di bercak-bercak putih itu ya. Itu air di paru-paru ya. Jadi termasuknya cairan masuk dan menumpuk di paru-paru ya. Akibatnya jadi teman-teman paru-paru ini sesak ya, membutuhkan oksigen, lebih banyak oksigen ya, sesak gitu ya. Terus yang ketujuh, rasa besi pada mulut, maksudnya bau mulutnya tuh bau besi gitu ya. Jadi teman-teman ya yang bau mulutnya rasa besi itu salah satunya ciri-ciri sakit ginjal ya, yang mungkin mirip dengan penyakit lainnya. Belum tentu juga yang baunya mulutnya apa-apa gitu ya, belum tentu juga karena ginjalnya ya, tapi hanya memang ciri-cirinya aja ya. Faktanya rasa tidak enak di lidah bisa terjadi pada orang dengan ginjal yang rusak. Pasalnya tubuh terlalu banyak dipenuhi racun dan membuat Anda bisa merasakannya langsung di mulut. Jadi bukan karena gatal-gatal saja, bukan karena ruam-ruamnya, tadi perasaan di rasa besi pada mulut pun terasa ini. Karena saking banyak racun di dalam tubuh ini ya, karena tidak keluar lewat urin. Penumpukan limbah dalam darah uremia ya, jadi penumpukan limbah dalam darah atau uremia tidak hanya menimbulkan rasa besi pada mulut, melainkan membuat Anda mengeluarkan napas yang tidak sebal. Akibatnya tidak jarang nafsu makan ikut menurun ketika tubuh menunjukkan ciri ginjal yang bermasalah ya. Jadi itulah sebabnya ya. Jadi 7 ciri ginjal yang tidak sehat ya. Nah, gejala sakit ginjal yang telah disebutkan memang cukup umum dan mungkin disebabkan oleh penyakit lainnya. Tapi beberapa kasus memperlihatkan bahwa kondisi tersebut berhubungan dengan penyakit ginjal ya. Jadi yang tadi disebutkan ciri-cirinya itu memang ciri-ciri penyakit ginjal, tapi tidak untuk kemungkinan juga ada yang masalah lainnya ya. Apabila gejala tersebut dibiarkan, tentu dapat memburuk kondisi ginjal dengan fungsinya menurun secara bertahap. Maka dari itu, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter ya. Ketika Anda mengalami gejala penyakit ginjal yang telah disebutkan tadi di atas ya, ada 7 ciri-ciri ya. Terus selain itu, jika teman-teman memiliki penyakit lain seperti diabetes atau hipertensi, sebaiknya lebih sering memeriksakan ginjal, memeriksakan diri lah, check up, medical check up Anda ya ke dokter ya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perawatan sedini mungkin dan mencegah risiko komplikasi dari penyakit ginjal. Oke, itulah informasi pada kesempatan kali ini yang saya bisa berikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Diners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.